Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali seperti biasa hari ini Rehana Mezia dan juga Nadila Saleh kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Yang tentunya kami akan menemani istirahat siang Anda dengan berbagai informasi. Salah satunya tentu kami akan mengupdate bagaimana situasi arus mudik yang tengah berlangsung saat ini. Dan kita juga akan hadirkan dialog ya Rehana. Betul. Nah ini dialognya adalah pemirsa mengenai konten kreator yang lagi-lagi ini viral. Willy Salim yang dilaporkan ke polisi karena konten rendang 200 kg. Yang tentunya pemirsa nanti kita akan hadirkan dialognya. Apakah Willy Salim ini dapat dijerat hukum atau tidak? Bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang tentunya. Ya pemirsa, sebelum itu kita ke informasi pertama. Seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Blitar, Jawa Timur tewas akibat petasan yang dibawanya meledak saat terlibat kecelakaan. Pemirsa, kabar selanjutnya ini masih soal petasan, di mana polisi menangkap seorang penjual bubuk petasan setelah Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, ratusan dokter dan juga tenaga kesehatan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito berunjuk rasa pada hari Selasa siang. Mereka protes karena tunjangan hari raya atau THR disunat dan hanya menerima 30%. Pemirsa, Timnas membuka asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026 karena Timnas Indonesia meraih kemenangan atas Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam tadi. Oleh Romeni kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol penentu kemenangan bagi skuad Garuda. Masih mengenai bola pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan langsung pertandingan saat Indonesia menaklukkan Bahrain. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu dan setelah jeda kita akan hadirkan dialog bersama dengan pakar hukum dan juga pihak dari Kesultanan Palembang untuk menghadirkan dialog dan menjawab pertanyaan apakah konten dari Willy Salim ini bisa dipidanakan. Kami hadirkan saat lagi, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa, seorang konten kreator bernama Willy Salim tengah menjadi sorotan setelah membuat konten memasak rendang 200 kg yang raib tak lama pemirsa usai dimasak. Konten yang dibuat pemirsa di Kota Palembang, Sumatera Selatan memicu kemarahan sejumlah pihak hingga Willy Salim dilaporkan ke polisi. Pemirsa, berawal dari membuat konten memasak rendang, konten kreator Willy Salim malah dilaporkan oleh sejumlah pihak. Dan saat ini kami sudah tersambung bersama dengan Pak Raden Muhammad Fawaz Prabudiraja yang merupakan Sultan Palembang Darussalam, serta di studio TV One saat ini kami juga sudah bersama dengan pengamat hukum pidana Pak Azmi Syaputra di studio. Pak Azmi, selamat siang Pak Azmi. Selamat siang. Oke. Dan juga tentunya ada Pak Sultan ya dari sambungan Zoom. Baik, ini kita ke Pak Sultan, selamat siang. Ya. Baik, ini untuk mendalami kasus ini, dari pandangan Anda melihat reaksi pertama kali konten kreator ataupun konten yang dibuat oleh Willy Salim ini, bagaimana Pak? Willy Salim kepada kepolisian, apakah dari Kesultanan juga turut membuat laporan Pak? Inginkan oleh pihak dari Kesultanan dan permintaan maaf dari Willy Salim juga masih dinantikan begitu ya Pak dari Kesultanan? Azmi, ini kan saat ini masih belum jelas pasal apa yang kemudian dilayangkan kepada Willy Salim. Dari pandangan Anda sendiri bagaimana? Dilihat dari konten dia, ini kan sebenarnya niat dia baik gitu ya. Niat dia baik untuk berbagi bersama dengan masyarakat yang ada di Palembang. Dana itu, tapi kita akan nantikan jawabannya setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, tentunya kita juga masih akan mendalami mengenai kasus Willy Salim ini. Pemirsa, kita akan kembali lagi terhubung dengan Sultan. Sultan, ini bagaimana ada ketegasan dari Anda dengan melarang Willy Salim untuk datang lagi ke Palembang? Ya, betul. Jadi kalau dia tidak ingin memperbaiki apa yang dia... Mereka benar-benar merasa kecewa dan juga menindak tegas apa yang dilakukan oleh Willy Salim begitu. Ini kan berkaitan juga Pak Sultan dengan citra dari masyarakat Palembang. Bagaimana Anda mendengarkan barangkali ada pendapat-pendapat yang disampaikan oleh masyarakat, keresahan seperti itu? Azmi, misalnya Willy Salim ini dijerat hukum, lalu pasal apa ini yang bisa menjerat Willy Salim? Kan proses penyelidikan belum berlangsung, tapi kita taruhlah apa yang disampaikan oleh Willy Salim ini, niat dia adalah emang untuk berbagi, nggak ada settingan, itu adalah pure memang si rendang ini memang benar-benar hilang gitu, dan memang ada kelalaian dari petugas yang berjaga di sana dan lain sebagainya. Ini bagaimana kalau dibawa ke ranah hukum? Menarik gitu loh, sehingga orang akan mau datang singgah kan ke channel-channel atau platform-platform yang disediakan itu gitu loh. Jadi ya ke depan tolong standar, apalagi berkaitan di ruang publik gitu loh. Dan untuk masak itu kan banyak orang, ada keselamatan, menurut saya dia harus punya standar yang untuk pengamanan itu. Saya kira ini harus kita dorong anak-anak muda yang kreatif. Kreatif boleh, tapi harus memikirkan dampaknya juga seperti apa ya. Dari Palembang, terima kasih sudah bergabung juga. Selamat kembali beraktivitas dan semoga kasus ini juga segera diberikan titik terang. Oke. Pemirsa, kami akan hadirkan informasi lainnya di mana Lebaran sudah di depan mata. Iya, berangsur-angsur nih pemirsa, warga terpantau mulai untuk memadati sejumlah jalur dan juga mode transportasi.
pasca mudik. Nanti kita akan hadirkan informasinya pemirsa, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kapolri bersama Panglima TNI meninjau jalur mudik di Tol Jakarta Cikampek di rest area kilometer 57. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecek sejumlah fasilitas yang terdapat di rest area. Lantas pemirsa, bagaimana pantauan arus mudik di Cirebon, Jawa Barat? Kita akan sapa rekan kami Rizka Salsabila yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Rizka, bagaimana volume kendaraan di sana? Apakah sudah mengalami peningkatan? Silakan dengan laporan Anda. Terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali Rizka. Pemirsa, asisten rumah tangga di Lumajang, Jawa Timur mencuri emas batangan milik majikannya senilai 16 miliar rupiah. Kabar selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, sidang lanjutan pencemaran nama baik yang menjerat selebgram transgender Isa Zega memasuki agenda pemeriksaan saksi-saksi. 3 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum termasuk saksi pelapor Sandi Purnamasari. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, 4 tersangka pengedar uang palsu jelang lebaran, diantaranya pasangan suami istri, berhasil ditangkap Polresta Sidoarjo dan Polsek Porong. Pemirsa, dari tangan para pelaku, polisi menyita uang pecahan 100.000 dan 50.000 rupiah senilai 7,4 juta rupiah. Pemirsa, lebaran sudah dekat dan biasanya drama asisten rumah tangga dialami banyak emak-emak. Nah, ada satu drama RT yang bikin geleng-geleng kepala. RT di Lumajang, Jawa Timur otaki pencurian emas 16 miliar rupiah dari sang majikan. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai kasus pencurian emas 16 miliar ini, kami sudah terhubung bersama dengan AKBP Alex Sandi Siregar, Kapolres Lumajang. Selamat siang Pak Sandi. Ya, selamat siang Mbak. Oke, Pak Sandi, ini bagaimana Pak modus dari para pelaku? Baik, pemirsa, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Saat ini umat Islam di seluruh dunia tengah menjalani ibadah puasa Ramadan. Dan bagaimana pemirsa suasana Ramadan di kota Qom, Iran? Berikut liputan Idrus Alhamid langsung dari negeri Iran. Pemirsa, selanjutnya Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan warga di Kuburaya dan Kota Pontianak. Kami hadirkan informasi selanjutnya pemirsa, ribuan warga di Kuburaya dan Kota Pontianak berebut mendapatkan paket sembako murah. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, dengan modus membeli BBM solar bersubsidi di SPBU untuk dijual kembali dengan harga non-subsidi di Sidoarjo, Jawa Timur berhasil digagalkan oleh polisi. Pemirsa, seorang calon siswa atau casis Polri diringkus polisi karena terlibat aksi pencurian sepeda motor. Tak tanggung-tanggung, pelaku bersama komplotannya telah beraksi di 20 tempat kejadian perkara yang berbeda di Kota Bengkulu. Pemirsa, polisi Resor Bantul Yogyakarta menangkap pelaku pembunuhan terhadap pengemudi ojek online yang ditemukan tewas bersimbah darah, pemirsa, di mana ini ditemukan di mobilnya di Bantul, Yogyakarta. Korban juga ditemukan tewas akibat pukulan palu di bagian kepala. Pemirsa, kabar tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh Dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas di sore hari ini. Izin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.